kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang Tuhan berikan atas hidup kami. Pagi ini kami ingin bersukacita memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan menyanyikan pujian buah-buah roh. Buah roh kita ucapkan dengan nyanyian ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan. Sekali lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri dan penguasaan diri dan penguasaan diri. Sekali lagi, dan penguasaan diri. Kasih Yesus itu sangat indah dalam hidup kita. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, 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 indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Nah, kasih Yesus sangat besar atas hidup kita. Biarlah kasih Yesus selalu menghiasi hidup kita dan itu menjadi karakter atas hidup kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi kita mau mengangkat pujian satu lagi ya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Bersama-sama ya. Kasih lemah lembut, kasih memaafkan, kasih murah hati, kasihmu Tuhan.
kuasa atas hidup kami. Kasih-Mu indah dalam hidup kami. Dan kami mau hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak. Tema kita hari ini adalah kasih. Apa itu kasih? Yuk kita buka di Alkitab di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus sudah memberikan banyak sekali contoh tentang kasih. Ada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, membangkitkan orang yang sudah meninggal, juga mencelikkan mata orang yang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Dan banyak sekali teladan yang Tuhan sudah berikan tentang kasih. Tuhan itu maha kasih, artinya Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Tuhan mencipta dengan penuh kasih. Tuhan jaga seluruh ciptaannya dengan penuh kasih. Tuhan menyelamatkan manusia dengan kasih, juga Tuhan mengadili dengan kasih. Roh Kudus memampukan kita untuk mempraktekkan kasih, baik kasih kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tentu kita ingat ada cerita tentang seorang anak kecil, tentang 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu waktu itu banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengetahui bahwa banyak orang itu sudah mulai lapar, dan dia menyuruh murid-muridnya untuk menyediakan makan. Tetapi murid-muridnya berkata bahwa tidak ada makanan di mereka. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan memberikan kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat jumlahnya, tetapi Tuhan menerima dengan sukacita dan memberkati makanan itu, sehingga makanan yang hanya 5 roti dan 2 ikan bisa memberkati 5.000 orang yang mendengarkan Tuhan waktu itu. Dan Tuhan memberkati makanan itu sehingga makanan itu masih menyisakan 12 bakul banyaknya. Tuhan tidak melihat kecil atau besarnya pemberian kita, asalkan kita memberi dengan penuh sukacita. Sekecil apapun yang kita berikan kepada Tuhan ataupun sesama, biarlah itu memberikan dengan penuh kasih, dan itu dapat memberkati orang lain. Ada hal kecil yang bisa kita lakukan dalam mempraktekkan kasih kita. Contohnya saat kita menanyakan kabar teman kita, entah lewat telepon ataupun hanya sekedar WA, kita tanyakan, "Hai, gimana kabarmu?" gitu. Itu sudah menunjukkan kasih kita. Atau kita mengasihi adik kita atau mengasihi teman-teman kita dengan hanya memberikan permen ataupun makanan sedikit, itu saja itu sudah menunjukkan kasih kita. Juga saat kita berdoa untuk teman-teman kita, untuk miss kita, itu juga menunjukkan kasih kita untuk sesama. Itulah renungan kita hari ini tentang kasih. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini tentang kasih. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kami untuk kami dapat mempraktekkan kasih kami, baik itu untuk Tuhan juga untuk sesama kami. Terima kasih Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, untuk kami dapat melakukan kasih kami untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang binatang darat. Sekarang kita akan belajar tentang binatang yang hidup di air. Coba siapa yang tahu apa binatang yang hidup di air? Nah, selain ikan masih ada beberapa binatang yang hidup di air. Coba teman-teman perhatikan video berikut ini ya. Teman-teman Smart Point, kita mengenali macam-macam binatang di air. Apa saja ya? Ikan, paus, bintang laut, anjing laut, udang, gurita, kerang. Nah, sekarang kita juga akan belajar tentang jenis-jenis hewan di laut atau jenis-jenis binatang di laut. Nah, pertama-tama ada ikan hiu dengan giginya yang sangat tajam. Ikan hiu, ini dia ikan hiu. Giginya sangat tajam. Apalagi ya, ada ikan paus. Wow, ikan paus itu ikan yang sangat besar dan bisa menyembur-nyemburkan udara dari tengah sini ya. Nah, itu ikan paus. Selanjutnya kepiting. Nah, kepiting apa ya kepiting? Siapa yang pernah lihat kepiting? Seperti ini kepiting. Nih, selanjutnya kita ada bintang laut yang warna merah ini. Bintang laut. Nah, seperti bintang ya yang di langit ya. Di laut ada namanya bintang laut. Selanjutnya ada kuda laut. Wow, ada kuda di laut ya. Ini kepalanya seperti kuda dan ini ekornya melingkar. Selanjutnya ada ubur-ubur. Ubur-ubur, ini dia ubur-ubur. Ubur-ubur bisa menyala dalam kegelapan. Ubur-ubur ya, lumba-lumba. Terus selanjutnya juga ada gurita. Gurita. Ini gurita besar sekali, punya kaki 8. Nah, seperti ini ya bentuknya. Terus teman-teman pernah nggak lihat kura-kura? Nah, kura-kura yang jalannya pelan itu loh. Nah, kalau di laut juga ada, namanya penyu. Nah, itu adalah jenis-jenis binatang di laut atau hewan yang ada di laut, dan masih banyak lagi, semua ciptaan Tuhan. Nah, tadi kita sudah melihat videonya. Ternyata selain ikan ada juga kerang, ada bintang laut, bahkan mungkin kalau kita tahu ada udang, cumi-cumi, ya, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, binatang yang hidup di air ini kita bedakan menjadi 3. Ada yang hidup di air tawar seperti lele, ikan gurami, ikan nila. Kemudian ada yang hidup di air laut seperti ikan paus, ikan hiu. Tapi juga ada yang hidup di air payau. Air payau itu apa? Air payau itu pertemuan antara air tawar itu air sungai itu ya teman-teman, dan air asin, air laut. Nah, biasanya yang hidup di air payau itu seperti udang dan bandeng. Nah, itu adalah jenis-jenis ikan atau jenis-jenis binatang yang hidup di air. Nah, kalau kita lihat juga hidup mereka, ada yang binatang di air yang mempunyai
cangkang seperti kepiting, seperti udang. Mereka punya cangkang yang kuat ya teman-teman. Nah, setiap binatang itu punya keunikan masing-masing. Coba kita simak apa sih keunikan masing-masing binatang air. Simak ya teman-teman. Teman-teman, ada beberapa binatang air yang memiliki bentuk dan anggota tubuh yang unik. Ya, kita akan belajar beberapa. Salah satunya adalah yang pertama kepiting, teman-teman. Kepiting ini memiliki kaki yang cukup banyak. Jumlah kakinya ada 10 ya teman-teman. Dan kepiting ini kalau berjalan tidak maju ke depan atau mundur ke belakang, tapi nyamping teman-teman. Nah, itu berfungsi untuk supaya dia mempermudah dalam bertahan hidup ya teman-teman. Nah, terus ada juga ikan yang biasa kita konsumsi teman-teman, ikan lele ya. Ikan lele ini unik karena dia tuh ikan tapi memiliki kumis teman-teman. Selanjutnya adalah teman-teman, ubur-ubur teman-teman. Nah, ubur-ubur ini adalah salah satu hewan ya, binatang biasanya ada di laut, memiliki tubuh yang transparan teman-teman. Dan ubur-ubur ini tidak memiliki mata loh teman-teman, tapi dia bisa jalan-jalan, bisa cari makan, bahkan dia harus dihindari teman-teman karena dia menyengat manusia dan juga binatang-binatang sekitarnya. Dan bagaimana dia bisa tetap jalan padahal nggak punya mata, apa nggak nabrak-nabrak gitu ya, tapi dia mempunyai sensor di tentakelnya ya teman-teman. Dan yang selanjutnya ada juga binatang yang unik, yaitu kerang teman-teman. Kerang ini unik karena dia memiliki rumah yang bentuknya bermacam-macam teman-teman. Ada yang bulat, ada yang kecil, ada yang besar, pokoknya unik sekali, bermacam-macam. Nah, itu teman-teman beberapa binatang dengan bentuk dan anggota tubuh yang unik. Kita ketemu lagi anak-anak. Fungsinya apa ya yang sudah diomongin sama Miss Liz tadi ya, fungsi dan manfaat ikan yang hidup di air. Kalau lele itu bisa kita konsumsi, kita bikin olahan makanan ya, anak-anak tahu kan? Iya, bisa dibakar, bisa digoreng. Dan juga kalau binatang yang di laut itu, di air laut itu bisa, anak-anak tadi sudah tahu ya, kerang. Kerang itu mempunyai cangkang, isinya tuh bisa dibikin olahan makanan, bikin sate kerang. Wah. Dan kerang itu juga tempatnya bisa dibikin hiasan dan pernak-pernik. Kita lihat tahu juga anak-anak kepiting. Wah, siapa yang tahu dengan kepiting? Wah, yang kakinya banyak itu. Wah, itu bisa diolah makanan juga. Dan itu nutrisarinya sangat banyak anak-anak untuk pertumbuhan anak-anak. Dimanapun anak-anak makan itu rasanya wah seger sekali. Bisa dibikin asam manis ya. Dan juga ada tadi bilangnya Miss ubur-ubur. Wah, ubur-ubur itu wah jangan dideketin ya. Tapi ada daerah lain yang bisa memakan dan mengolahnya menjadi makanan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang beraneka ragam binatang yang hidup di air. Ternyata ada banyak ya. Dan kita tahu apa sih makanannya. Nah, makanan binatang-binatang itu mungkin bisa dari sisa-sisa makanan yang ada di sungai, dari plankton. Plankton itu binatang kecil yang ada di laut ya teman-teman. Atau mungkin bisa dari rumput laut. Nah, ternyata banyak sekali juga kegunaan binatang air ini dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang sering kalian simpan atau kalian rawat di akuarium. Nah, itu bisa digunakan sebagai hiasan untuk kita refreshing melihat berbagai macam ikan. Ada juga binatang air yang kita konsumsi untuk kita makan ya. Dan bahkan kalau kita tahu misalkan ubur-ubur itu beberapa juga kita gunakan untuk kosmetik dan masih banyak lagi. Nah, ternyata binatang air itu banyak kegunaannya juga ya teman-teman. Dan kita juga mengenal habitat binatang air ada di air tawar, air laut, dan juga air payau.
Nah, kita harus merawat mereka dengan baik supaya mereka tetap bisa berkembang biak. Oke teman-teman, itu saja pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati.